Halo adik-adik, selamat datang kembali dengan saya Kak Susi, dan kali ini di pelajaran ini kita akan membahas tips untuk siap tes SBMPTN. Di pelajaran ini kita akan membahas tips untuk siap SBMPTN, bagaimana untuk kalian mempersiapkan diri kalian dan yang kalian boleh dan tidak boleh lakukan. Pertama kali, kakak akan bertanya, bagaimana kalian mengukur diri kalian sendiri? Jawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, seberapa sulit menurut kalian tes tersebut? Kedua, seperti apa persaingannya dalam tes? Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang materi tes itu? Keempat, berapa banyak waktu yang masih kamu miliki untuk mempersiapkan diri? Jika kalian menjawabnya kebanyakan tidak, maka kalian perlu melihat pelajaran ini lebih lanjut. Seberapa besar tingkat kesulitan pertanyaan tesnya? Tingkat kesulitan pertanyaan tesnya jauh lebih sulit daripada ujian nasional. Contoh, kalian bisa lihat di gambar. UN, membaca sastra dan menulis terbatas saja. Tapi dalam SBMPTN, kalian akan dihadapkan dalam pertanyaan mengenai paragraf, EYD, kalimat, makna kalimat, tabel, dan grafik. Jadi kalian bisa lebih jelas bukan melihat perbandingan kesulitan antara UN dan SBMPTN. Berikutnya, apa perbedaan antara UN dan SBMPTN? UN adalah mengevaluasi seberapa dalam kamu mengerti dan menyerap pelajaran selama SMA. Sementara SBMPTN adalah tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana mereka hanya mencari siswa yang terbaik dari seluruh siswa SMA di Indonesia. Jadi, jelas kedua tes tersebut memiliki tingkat kesulitan yang jelas berbeda karena memiliki purpose yang berbeda pula. Oke, berikut ini adalah kita mulai dengan tips pertama untuk persiapkan diri kalian. Tips pertama, persiapkan diri kalian untuk SBMPTN daripada UN. Mengapa? Seperti kalian lihat di graf di tabel berikut ini, anak-anak yang lulus UN itu jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang diterima dalam SBMPTN. Jadi, jika kalian lebih fokus kepada SBMPTN, maka otomatis kalian akan juga lulus UN dengan nilai yang sangat baik. Di mana, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, tingkat kesulitan tes SBMPTN jauh di atas tingkat kesulitan tes UN. Tips kedua, ketahuilah seberapa jauh kompetisi yang akan kamu hadapi dalam program studi, universitas, dan provinsi. Karena tiap program studi, universitas, dan provinsi memiliki jumlah peminat yang berbeda-beda. Semakin tinggi jumlah peminat dalam ketiga hal tersebut, semakin besar tingkat persaingan yang akan kamu hadapi. Tips ketiga, yang mana yang akan kalian pilih? Program studi atau universitas impian? Saran kakak, pilihlah program studi yang sangat kamu sukai dan kuasai dengan sangat baik daripada universitas impian kamu. Contoh, kamu ingin menjadi seorang ahli ekonomi, maka pilihlah program studi ekonomi. Jangan hanya berfokus kepada saya ingin menjadi seorang ahli ekonomi UI, karena kalian bisa mempelajari ilmu ekonomi bukan hanya di UI, tapi bisa di UGM, Unpad, atau Universitas Sriwijaya, atau bahkan universitas lain. Jadi saran kakak, jangan hanya berfokus di satu universitas saja. Ukurlah tingkat kemampuan diri kalian dengan persaingan di universitas yang kalian tuju. Dan pilihlah program studi yang
sangat kamu sukai pelajarannya, di mana kalian akan bisa menjawab dengan sangat baik di bidang tersebut. Tips keempat, persiapkan diri kamu untuk tes fisik dan mental. Ingat, tes SBMPTN itu memakan waktu berjam-jam yang tidak pendek. Oleh karena itu, ketahanan fisik dan mental kamu serta emosional sangat diuji dalam tes SBMPTN secara langsung maupun tidak langsung. Jika kalian lelah, tentu tidak akan bisa berkonsentrasi, bukan? Atau jika kalian merasa bete secara emosional, kalian juga tidak akan berkonsentrasi, bukan? Oleh karena itu, persiapkan diri kalian sebaik mungkin secara fisik dan mental. Tips berikutnya, yang terakhir, telitilah dalam mengerjakan soal. Cek terlebih dahulu sebelum kalian menyerahkan lembar jawaban kepada petugas pengawas. Pastikan kalian menjawab soal yang kalian sangat bisa. Karena dalam SBMPTN itu terdapat penalti sistem. Jika kalian menjawab soal dan salah, maka akan di -1. Dan jika kalian menjawab dengan benar, akan mendapatkan +4. Dan jika tidak menjawab atau dikosongkan, maka akan mendapat nilai 0. Maka saran kakak, jawablah hanya soal yang kalian merasa yakin benar. Dan tinggalkan soal yang merasa kalian ragu-ragu. Baiklah, adik-adikku sayang. Sekian, terima kasih tips dari kakak ini. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.